Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, dalam rangka Jumat Agung, kita mendengarkan firman Tuhan tentang penebusan. Sebelum kita berdoa, mari kita lakukan suatu pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah sudah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah sudah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Haleluya, selama Yesus. hidup kami hanya menyembah Engkau. Amin. Yesus Kristus Tuhan yang kami panggil sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam rangka memperingati Jumat Agung ini Tuhan. Haleluya. Kau yang sudah menebus kami, sudah mati di kayu salib, dan sudah dikuburkan, bahkan pada hari yang ketiga Engkau sudah dibangkitkan. Amin. Dan Engkau sudah membawa kemenangan yang gilang gemilang. Ya Yesus. Dan Engkau mau anugerahkan kemenangan itu kepada kami sekalian. Amin. Kami akan mendengarkan berita firman-Mu pada hari ini. Ya. Bila firman itu bukan cuma sekedar kami dengar, tapi Haleluya. kuasa Allah akan merubah kehidupan Amin. kami. Ya Merubah Yesus. kehidupan pribadi-pribadi kami. Syukur. Sehingga kuasa Allah akan bekerja, Amin. dilepaskan dari tempat ini. Amin. Kuasa firman Allah dan kuasa Roh Kudus Amin. yang akan bekerja Amin. sehingga membuat kami menjadi baru Amin. di dalam Kristus. Amin. 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 Sebab Yesus. pengharapan kami satu-satunya adalah di dalam Yesus Kristus Haleluya. yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami. Amin. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan ini yang bersumber dari Bapa Surgawi akan mengalir kepada kami. Amin. Bersama-sama kami akan makan sidangan dengan Engkau. Haleluya, Yesus. Dari tempat yang maha tinggi dianugerahkan kuasa dan kekuatan dari Bapa Surgawi. Amin. Ada aliran-aliran air hidup yang akan mengalir bagaikan sungai kehidupan dari sorga, Amin. turun atas kami Ya. dan memenuhi kami. Kami berlapar dan berhaus akan kebenaran. Hanya Engkau yang sanggup memuaskannya. Amin. Kami akan terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik di rumah maupun di tempat ini, sama-sama kita akan mendengarkan firman kebenaran. Amin. Pada hari ini kita sebagai umat Tuhan merayakan kematian Kristus. Ya.
yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu tuh, hampir atau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Firman Allah pada siang hari ini akan terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, buanglah ragi yang lama itu Ya. supaya kamu menjadi adonan yang baru. Amin. Sebab kamu memang tidak beragi. Haleluya. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, Ya. yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, Ya. bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, Amin. tetapi dengan roti yang tidak beragi, Yes. Amin. yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat siaran ini memperingati Jumat Agung, kita baru saja mendengarkan firman kebenaran di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, supaya kita membuang ragi yang lama ini, Ya. dan biarlah kita menjadi satu adonan yang baru, Amin. supaya yang lama itu berlalu dan yang baru itu datang dan kita miliki di dalam kehidupan ini. Kita akan baca lagi satu ayat dalam suratan Petrus tentang penebusan itu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kita akan dengarkan bersama-sama firman ini yang dibacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Firman Allah berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, Ya. melainkan dengan darah yang mahal, Ya. yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Allah berkata bahwa kita sudah ditebus Amin. dari cara hidup kita yang sia-sia. Ya. Dan darah anak domba Allah yang menebus kita sekalian menjadi jaminan untuk kita dipulihkan kembali, Amin. menjadi satu-satunya jalan untuk kita dibasuh dengan darah yang Yes. tidak bercacat celah itu. Amin. Darah yang sangat mahal yang sudah dicurahkan waktu dia mati di atas kayu salib. Dan darahnya itu yang memerdekakan kita. Darahnya itu yang membebaskan kita Amin. dari dosa-dosa kita, dari cara hidup yang lama, Ya. dari kesia-siaan, dari keturunan Adam yang pertama ini. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia pertama telah ditempatkan Tuhan di Taman Eden dengan suatu kehendak Tuhan. Firman Tuhan kepada Adam supaya memerintah di muka bumi ini. Taklukkanlah bumi. Adam dia hadir di sana. Tuhan tempatkan di taman yang penuh keindahan itu. Tetapi dosa sudah masuk. Mereka mendengarkan suara iblis. Tidak lagi setia kepada Tuhan. Ada suara yang lain yang datang. Dan akibat mereka terfokus kepada suara itu, maka hidup mereka tercemar. Tadi dipenuhi dengan kemuliaan Allah di dalam pribadi daripada manusia pertama, Adam itu. Padahal Adam orang yang luar biasa. Ya. Manusia pertama orang yang luar biasa. Amin.
ada kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Dikatakan oleh firman Allah bahwa Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Allah yang adalah roh adanya berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah yang adalah roh adanya. Dan itu inisiatif dari Tuhan, dari dalam hatinya yang terdalam. Dia mau berikan rohnya yang di dalam, supaya menjadi satu makhluk hidup yang baru, yang bisa menempati bumi ini. Amin. Tapi karena bumi ini berbentuk fisik, maka dia ambil bagian fisik itu dari debu tanah. Dia buat menjadi manusia, tetapi belum hidup. Dia masih seperti model patung begitu, manusia. Tapi belum ada kehidupan di dalamnya. Dari tanah liat, Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Tetapi rancangan Allah adalah nyata, supaya kehidupan ini masuk dalam tubuh yang diciptakan dari tanah tadi. Dari manakah kehidupan Adam itu berasal? Dari dalam diri Allah ini. Dari mana kita tahu? Kejadian pasal 2 ayat 7 mengungkapkannya. Maka ketika setelah Tuhan membentuk tubuhnya dari tanah itu, kemudian setelah bentukan itu selesai dari tanah yang belum ada kehidupan, dihembuskanlah Tuhan nafas hidup ke dalam lubang hidupnya. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah, dihembuskan, dinafaskan, dipindahkan. Apa yang ada terkandung dalam diri Allah, ada roh, ada spirit yang dari Tuhan. Amin. Sehingga itu yang keluar. Itu keluar, itu berarti lahir dari Allah dan masuk dalam tubuh jasmani Adam yang telah diciptakan Tuhan dari debu tanah. Barulah menjadi makhluk hidup. Amin. Adam yang menjadi manusia pertama. Dihembuskan Tuhan. Apanya yang dihembuskan? Itu dari dalam diri Allah, yang kehendak Allah menjadi serupa, supaya menjadi serupa segambar dengan Tuhan, jadi mirip Tuhan yang adalah roh adanya. Haleluya. Maka kehidupan Adam yang sebenarnya itu adalah roh Adam. Amin. Yang berasal dari Bapa Surgawi. Haleluya. Maka kata Alkitab dalam kitab Tawari, Adam adalah anak Allah, keluar dari Allah, lahir dari Allah, rohnya, roh Adam. Bab roh Adam itulah pribadi dari Adam itu sendiri. Tubuhnya yang bagian luar ini hanya suatu tempat kemah, kediaman, supaya memerintah di bumi ini yang berbentuk fisik. Maka dia perlu ada bentukan dari fisik ini, tanah. Tetapi manusia di batin yang di dalam ini adalah yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, tepatlah firman Allah berkata dalam kitab Tawarik 1 mengatakan, Adam, anak Allah. Amin. Tapi kata Alkitab, Adam sudah jatuh dalam dosa. Sehingga semua kita, keturunan Adam ini, semua sudah berdosa. Karena rohnya sudah tercemar. Roh Adam ini sudah berdosa. Kata Alkitab telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah berdosa, telah gelap, tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Dia patut binasa. Sebab Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu, maka engkau akan mati. Dan pertama-tama kehidupan rohaninya yang mati. Kemudian disusul dengan tubuhnya mengalami kematian akibat kesalahan itu. Tapi ada satu harapan bagi kita, satu-satunya yang hidup di kolong langit ini. Harapan bagi kita umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Bahwa kata Alkitab, sudah datang Adam yang terakhir. Amin. Yes. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan dibacakan berikut ini dalam 1 Korintus pasal 15
ayat yang ke-45. Silakan baca. Ayat yang ke-45. Seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, menjadi makhluk yang hidup. tetapi Adam yang terakhir Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang pertama, dia makhluk hidup. Tetapi ada Adam yang terakhir. Siapakah dia? Kalau Yesus. anak Allah yang pertama itu sudah gagal, kehendak Allah adalah supaya dia memerintah di bumi Ya. dalam otoritas Tuhan. Tuhan berkerajaan di sorga, tapi khusus untuk bumi ini ditempatkannya anak Allah Ya, bernama amin. Adam. Yes. Dan kehendak Allah supaya keturunannya memerintah di bumi Amin, ini. amin, amin. Tapi sudah gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Demikian dalam kehidupan saudara yang mendengarkan saat ini. Mungkin kita pernah gagal. Mungkin saudara pernah gagal. Tapi ada satu-satunya harapan dalam Kristus. Amin. Tuhan tidak pernah gagal dengan rencana. Amin. Ya. Datanglah kepada Dia, maka Dia akan memulihkan engkau Ya. Ya. dari semua kegagalan engkau selama ini. Dari semua kegagalan saudara selama ini. Ya. Ada harapan di dalam Kristus. Amin. Adam kedua pun itu datang. Maka firman menjadi manusia. Ya. Amin. Firman harus menjadi manusia. Karena dalam posisi dia, dalam posisi untuk menjadi anak Allah. Karena ada anak Allah yang pertama sudah gagal, namanya Adam. Maka perlu ada penebusan. Ya. Perlu ada penebusan yang dikatakan supaya ada anak Allah yang berikutnya. Yang luar biasa. Ya. Yang namanya Yesus. Ya. Itu sebabnya meskipun dia adalah Allah, dia adalah firman, tapi dia merendahkan diri menjadi anak. Menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Oleh karena itu, ada surat juga dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa dia telah mengambil rupa tubuh. Mengapa? Karena dia mau menebus. Amin. Adam yang pertama sudah gagal, maka dibutuhkan ada manusia yang berikutnya, yang ketika ditaruh di muka bumi ini, dia diuji, dia ditantang, dan dia harus menang. Dan kita bersyukur itu sudah terjadi kepada Adam yang kedua itu. Ya. Namanya Yesus. Amin. Dia lahir dari perawan Maria. Ya. Karena memang dia harus jadi manusia. Sebab kata dari Rasul Yohanes dalam suratnya kepada umat Tuhan dalam perjanjian baru, siapa yang mengakui Yesus datang sebagai manusia, dia itu hidup dalam kebenaran Allah. Ya. Siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, maka dia adalah roh antikristus. Kalau tidak mengakui, firman menjadi manusia. Ya. Haleluya. Dia menjadi manusia karena ada satu tujuan. Amin. Pertama, penebusan. Amin. Oleh karena anak manusia yang pertama, anak Allah yang pertama, Adam itu sudah gagal, maka telah datang anak Allah yang luar biasa. Yes. Amin. Telah datang anak Allah bernama Yesus Kristus. Ya. Dan karena dia mau jadi manusia, dia harus mengalami pengalaman manusia. Dia harus lahir dari seorang manusia. Ya. Tapi orang itu dipilih Tuhan dipilih Tuhan secara khusus. Namanya Maria. Dipinjamkan Maria ini, kandungannya mau ditaruh anak Allah ini, Yesus Kristus. Ya. Dari bayi yang sederhana, dari bayi yang mungil. Dikatakan Alkitab, dikandung oleh Roh Allah. Maka Tuhan oleh Roh Allah membawa benih ini dari sorga, ditaruh dalam rahim Maria, suci kudus. Sehingga kata Alkitab, dia lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, karena bukan keturunan manusia yang sudah berdosa. Ya. Karena bukan keturunan Yusuf secara lahiriah, tetapi Yesus adalah anak Allah. Memang Maria adalah manusia, tapi kandungannya dipakai oleh Tuhan, Amin. dikuduskan oleh Tuhan. Kata malaikat Gabriel kepada Maria, maka engkau akan diurapi oleh Roh Kudus,
Engkau akan disertai di tempat yang maha tinggi. Ada kuasa Allah, ada roh Allah. Engkau mengandung dari roh Allah yang hidup itu. Ditaruh benih ilahi dalam rahim Maria. Siapakah dia? Firman yang menjadi manusia. Amin. Dari benih yang sederhana ditaruh di kandungan Maria, tetapi dikuasai oleh roh Allah, sehingga dikatakan dia lahir dari Allah. Ya. Dan kata 1 Yohanes pasal 5 dikatakan semua yang lahir dari Allah adalah pemenang, Ya. memenangkan pertempuran. Amin. Yang lahir dari Allah adalah pemenang, tidak pernah dikalahkan. Kecuali yang pertama tadi, manusia pertama sudah kalah. Ya. Karena dia mendengarkan ada suara yang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bila kita hanya mendengarkan satu suara, itu suara dari tempat yang maha tinggi, Ya. lewat firman-Nya Amin. oleh kuasa Roh Kudus. Suara yang dari sorga itu akan mengubahkan kita. Suara firman-Nya yang akan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Amin. Seperti 2 Timotius 3 ayat Ya. 16. Nanti saudara akan baca di rumah dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, adapun semua yang diilhamkan Allah ini, yaitu firman Allah, berguna untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, Ya. untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk mengubahkan kita, untuk mengajarkan kita bagaimana seharusnya berperilaku hidup menurut Amin. standar kebenaran Allah. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada topik tadi tentang penebusan itu. Ada anak Allah yang sudah datang. Ya. Firman menjadi manusia. Amin. Dia menebus apa yang sudah gagal di Taman Eden. Dia sudah menebus apa yang gagal dari anak Allah yang pertama itu. Ya. Diberikan otoritas, diberikan kuasa, supaya dia memerintah di muka bumi ini. Amin. Itu sebabnya sesungguhnya harapan bagi gereja, bagi saya, bagi kita sekalian adalah di dalam anak Allah, Yesus Kristus, Adam yang kedua ini. Amin. Ya. Firman Allah berkata, kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Ya. yang diwariskan dari nenek moyang itu. Nenek moyang manusia pertama, Adam yang sudah berdosa. Maka kita perlu Adam yang terakhir. Amin. Amin. Kalau kita belum memiliki Adam yang terakhir, maka kita masih memiliki roh Adam yang pertama, yang lemah, yang penuh dosa, yang selalu ingin berbuat dosa. Ya. Itu sebabnya kata pemazmur, ketika aku masih dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Belum ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Tuhan Ya. Yesus dalam pribadinya. Oleh karena itu, perkataan Yesus kepada seorang pemimpin Yahudi yang bernama Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, Oh, ya. engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya. Setiap pribadi harus dilahirkan dari air dan roh. Amin. Ya. Apa itu? Roh kita yang lama ini, roh Adam ini yang tidak memperkenankan Kristus, tidak memperkenankan Bapa di sorga. Ini roh Adam ini yang disebut manusia lama ini selalu cenderung untuk berbuat dosa. Ya. Tidak ada kuasa di dunia pun yang sanggup untuk merubahnya. Ya. Pendidikan tinggi sekalipun, Amin. ajaran moral bagaimanapun hebatnya, Yes. tidak sanggup untuk menaklukkan roh Adam yang pertama Ya. di dalam pribadi kita. Kecuali seorang pribadi yang sudah datang itu. Amin. Ya. Kecuali Adam yang terakhir yang sudah datang Ya. itu. Namanya Kristus. Kalau kita mau percaya kepadanya, maka roh Adam yang lama ini akan dikuburkan. Ya. Kemudian diganti dengan roh yang baru. Ya. Roh Amen. Adam yang baru. Roh Yes. anak Allah. Itu roh yang baru. Ini menjadi roh kita yang baru. Amen. Ditanamkan di dalam. Supaya apa yang gagal pertama itu Ya. sekarang tidak menjadi gagal lagi. Sebab engkau memiliki suatu kehidupan yang baru. Amin. Ada roh yang baru di dalam batinmu. Kata Alkitab, dalam kitab Yeskiel dikatakan, aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, Ya. supaya dapat menuruti akan firman-Ku. Amin. Itu sebabnya ini bejana hati ini menjadi tempat kediaman daripada roh Kristus, Ya. roh anak Allah yang akan ditempatkan dalam hati kita.
biarlah hati kita menjadi hati yang baru. Dengan kita menghormati penebusan yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Amin. Yang kita peringati dalam Jumat Agung ini. Kita memiliki suatu kehidupan yang baru. Itu manusia yang lama, Adam yang lama ini. Yang kita warisi dari nenek moyang. Yang tidak berkenan kepada Tuhan ini. Yang selalu cenderung untuk berbuat dosa. Sehingga sekalipun ajaran moral kita tinggi. Untuk berusaha kita berubah. Tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Karena masalahnya di dalam ini belum ada perubahan. Masih ada roh yang lama di sana. Masih ada yang lama di sana yang tidak dapat memperkenankan Tuhan. Sebab sudah jatuh. Kita perlu ada pertobatan. Amin. Kita perlu dilahirkan dari roh. Bila roh Allah bekerja dan firman Allah. Firman Allah melahirkan benih yang baru. Amin. Demikian roh Allah menciptakan kita menjadi baru di dalam Kristus. Supaya Adam yang lama ini dikuburkan. Sebab itulah salah satu makna dari kita percaya kepada Kristus. Amin. Dikuburkan. Kita masuk dalam air baptisan. Oleh karena itu suatu langkah iman untuk kita bertindak dan kita meyakinkan bahwa kehidupan Adam yang lama ini dikuburkan di sana. Haleluya. Amin. Yesus mati di kayu salib telah menguburkan semuanya. Dan kita ambil langkah iman, kita menerima kebenaran ini. Roh kita dibaharui, roh yang lama kita dikuburkan. Amin. Dan setelah kita keluar dari air, kita memiliki roh yang baru. Roh siapakah itu? Haleluya. Inilah kehidupan Kristus, kehidupan anak Allah. Ini yang disebut Adam yang kedua. Amin. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Amin. Milikilah roh kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dia menciptakan baru. Kata Alkitab, siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru. Maka roh Adam yang pertama ini yang selalu ingin berbuat dosa. Yang dikatakan ajaran apapun yang hebat, ajaran itu tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah kehidupan kita kalau masih ada kehidupan yang lama. Jadi kalau kita sekarang sadar, biar kehidupan yang lama ini dikuburkan. Amin. Dan diganti, dibuang yang lama, diganti dengan yang baru. Itu roh Kristus, Amin. roh anak Allah. Itulah maksud kedatangan Kristus di dunia. Kegagalan Adam yang pertama ditebus oleh Adam yang terakhir. Sehingga kita membutuhkan roh Adam yang terakhir ini menggantikan roh Adam yang lama. Amin. Barulah kita dapat melakukan apa yang dia mau. Amin. Tapi ingat, ketika ditaruh roh yang baru ini, itu seperti dikatakan yang kita peringati orang-orang percaya pada waktu Desember, menerima Kristus. Tapi ingat, masih bayi. Kita sudah menjadi anak, tapi baru status bayi. Nah, kalau baru menjadi bayi, dia perlu bertumbuh. Amin. Dia perlu menjadi dewasa. Ya. Kehidupan rohani ini perlu menjadi lebih dewasa lagi. Amin. Dengan apakah mendewasakan kehidupan rohani saudara yang baru itu? Amin. Itu dengan menerima firman Amin. Allah. Firman Allah ini menjadi makanan rohani bagi manusia, rohmu yang baru. Roh di dalam kita yang baru ditempatkan Tuhan, roh anaknya. Membutuhkan benih ilahi ini, membutuhkan firman Allah yang hidup. Menjadi makanan rohani kita yang sesungguhnya. Yesus berkata, manusia hidup bukan karena roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lewat hamba-hambanya, lewat kami pada hari ini, firman disampaikan. Dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, ini benih diberikan supaya menempati hati kita ini. Hati kita yang baru ini ditaruh benih ilahi. Supaya kehidupan Kristus itu masuk di dalam. Dan terus-menerus harus mendengarkan firman Allah. Mendengarkan firman Allah seperti Maria duduk di kaki Yesus. Dia menghormati Tuhan. Dia mendengarkan firman terus-menerus. Terus-menerus. Dan tahukah saudara, firman itu kekal. Firman itu berkuasa. Firman itu menciptakan. Banyak orang remehkan firman Allah,
Tapi mereka tidak tahu tertulis dalam Alkitab ini bahwa firman itu kekal. Amen. Dan Ya. firman itu menciptakan. Ya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun itu jadi. Amin. Yes. Ya. Ada kuasa penciptaan dalam Ya. firman Allah ini. Amen. Firman Allah ini lebih tajam dari pedang bermata dua, Ya. makan tempat amat dalam, memisahkan Yes. jiwa dan roh, sendi-sendi dan amin. sumsum, Amen. sanggup membedakan pertimbangan akal kepikiran kita masing-masing. Ya. Kuasa firman Allah menembus sampai dalam batinmu, Yes. sehingga Haleluya. engkau mendengarkan firman Allah pada hari ini. Jangan engkau keraskan hatimu. Ya. Dan biarlah terimalah kebenaran firman Allah ini mengubahkan engkau Amin. dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang lemah, dari kehidupan yang jatuh bangun, Ya. tapi engkau akan mendapatkan kehidupan yang berkemenangan di Amin. dalam Yesus Yes. Kristus. Ya. Kematiannya tidak sia-sia. Ya. Ada penebusan yang dia sudah kerjakan Ya. di dalam Kristus. Amin. Milikilah benih ilahi itu. Dan Haleluya. apabila saudara sudah miliki, bila dia bertumbuh, Amin. dia bertambah-tambah, sehingga kita akan berkata seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, Amin. tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Dan ketika dia menghadapi orang-orang yang ada jemaat di Galatia, dia katakan dalam Galatia pasal 4 ayat 19, Haleluya. supaya Kristus terbentuk di dalam engkau. Amin. Saudara sudah menerima Kristus, Amin. tapi jangan biarkan dia bayi di sana. Yes. Beri makanan-makanan Amin. rohani, Amin. firman Allah, Ya. supaya Kristus di dalam engkau itu menjadi besar, Yes. Amin. bertambah-tambah. Yes. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, bila dia bertambah-tambah, aku ini berkurang-kurang. Amin. Ego Haleluya. kita berkurang-kurang. Ya. Kristuslah yang bertambah-tambah. Ya. Kehidupan rohani kita yang baru inilah yang bertambah-tambah. Dengan kita menerima firman Allah, menerima Ya. firman Allah terus-menerus, akhirnya menjadi penuh dengan firman. Dan firman ini yang memampukan kita melakukan Amin. kehendak Bapa Amin. yang di sorga. Engkau menjadi anak Allah yang dewasa. Yes. Engkau menjadi anak Allah seperti Yesus. Ya. Amin. Itulah kehendak Allah bagi gereja. Ya. Supaya mereka diubahkan menjadi serupa, segambar dengan anaknya Yesus Ya. Kristus. Itu tujuan gereja. Amin. Itu tujuan menjadi anak Allah. Ya. Bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, terdaftar di gereja. Tapi kita menerima benih ilahi itu. Amin. Masukkan dalam pribadimu. Dan lepaskan semua yang lama. Itu dikatakan firman Allah tadi dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Ya. Engkau sudah menjadi adonan yang baru. Amin. Ya. Ada kehidupan Kristus yang hidup dalam pribadimu. Yes. Bila Amin. kehidupan Kristus itu bertambah-tambah, Amin. hingga engkau menjadi kuat dalam kekuatan kuasa. Ya. Amin. Kalau itu menjadi berkembang, menjadi dewasa, maka engkau akan kuat menghadapi tantangan. Amin. Sebab bukan engkau yang hadapi, kehidupan Kristus itulah yang di dalam engkau, Amin. yang menjadi dewasa penuh, yang akan menghadapi tantangan itu. Ya. Tantangan tetap ada, tapi kalau kehidupan Kristus itu lemah atau masih bayi, masih kecil di dalam, belum berfungsi apa-apa, Ya. maka dikatakan dalam kitab Amsal, dikatakan ada ayat di sana yang mengungkapkan, apabila engkau takut terhadap tantangan, maka kecillah kekuatan. Ya. Apabila engkau gentar terhadap tantangan, apabila engkau gagal atau kalah terhadap tantangan, kecillah kekuatanmu. Yes. Paulus buka rahasia. Kristus adalah kekuatan Allah. Ya. Kristus yang bagaimana? Sudah menjadi dewasa penuh di dalam kita. Maka itulah kekuatan Allah. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu. Yes. Kalau kehidupan Kristus itu menjadi nyata di dalam Amin. engkau. Jemaat Galatia bergumul dengan cara itu. Dan mereka sempat menjadi lemah. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Oleh karena kamu, dikatakan, Paulus harus menderita sakit bersalin lagi. Supaya rupa Kristus menjadi nyata. Amin. Atau terbentuk dalam pribadi kamu. Amin. Itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran. Melayani Tuhan, tapi melayani. Ada perbandingannya dalam Injil ini. Ketika Yesus masih umur 12 tahun, kemudian didapati oleh orang tuanya, dia ada di bait suci waktu itu. Haleluya. Hai anak, ini Maria berkata, dalam bahasa Yunani disebut teknon, artinya masih anak kecil.
Umur 12 tahun. Dia sudah bisa bersoal jawab dengan ahli-ahli di situ. Umur 12 tahun. Kualitasnya baru sekian. Banyak orang menganggap dia sudah bisa. Pada saat tantangan datang, dia lari terbiri-biri. Ya. Haleluya. Perlu ada kedewasaan rohani. Sehingga nanti umur 30 tahun, baru dia di-approve, diteguhkan oleh Bapa Surgawi. Dia keluar dari air baptisan. Maka roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di mana ada roh Allah akan hinggap kepada Yesus, Ya. Sang Firman itu sendiri. Firman dan roh sudah bekerja bersama-sama sejak dunia ini diciptakan. Amin. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Maka ayat kedua berkata, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka ayat yang ketiga berkata, berfirmanlah Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-21 berkata, perjanjian Tuhan kepada umat manusia. Kita akan bacakan ayat itu sebab ini sangat penting. Perjanjian Tuhan kepada umat Tuhan. Dalam firman Tuhan Yesaya 59 ayat yang ke-21. Kita perlu bacakan firman Allah ini supaya kita tahu bagaimana roh Allah dan firman Allah selalu bekerja bersama-sama. Kita akan dengarkan. Yesaya 59 ayat 21. Ya. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Roh yang hinggap engkau, yang turun atas engkau. Firmanku yang kutaruh dalam mulutmu. Yang dalam perjanjian baru Paulus lanjutkan dalam Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat di hati dan di mulut. Ya. Karena firman masuk ke dalam hati. Amin. Dan kita harus ucapkan sesuai dengan perkataan Tuhan. Yes. Dan di mana ada firman Allah, di situ ada roh Allah datang. Amin. Ini dua hal yang selalu bersama-sama sejak penciptaan, juga pada masa sekarang ini. Firman disampaikan, tapi hamba Tuhan percaya ada roh Allah sedang bekerja, Yes, amin. menyadarkan saudara-saudara sekalian, kita sekalian, supaya firman itu akan tertabur di tanah hatimu yang subur, sehingga berbuah-buah lebat. Saya katakan tadi, kalau kehidupan Kristus ini masih kecil di dalam, dikatakan dalam kitab Amsal, kalau kamu tawar hati menghadapi kesesakan, kecillah kekuatanmu. Seringkali kita tawar hati menghadapi kesesakan, itu menandakan roh Kristus, kehidupan Kristus dalam dirimu masih terlalu kecil. Masih seperti kanak-kanak, belum bisa apa-apa. Baru tantangan sedikit sudah merengek, baru tantangan sedikit sudah lari, tantangan sedikit sudah maraju. Karena kehidupan Kristus dalam engkau terlalu kecil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengarlah firman terus-menerus. Biarlah firman itu terus-menerus yang akan mendewasakan kehidupan rohani. Amin. Supaya jangan engkau menjadi anak kecil lagi, Yes. yang suka maraju, yang menjadi tawar hati menghadapi tantangan. Ya. Semuanya Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau sadar akan manusia rohmu masih terlalu kecil. Ya. Kehidupan rohanimu baru sekian. Maka perlu engkau ada kerendahan hati dengar firman yang hidup itu. Jangan engkau sombong, jangan engkau keraskan hatimu. Dengarlah firman-Nya pada siang hari ini, maka engkau akan dipulihkan Amin. oleh Tuhan. Dia menebus supaya kita memiliki kehidupan yang baru. Ya. Dan kalau sudah ada, biar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Amin. Ya. Siang hari ini kita akan mau terima perjamuan yang kudus. Ya. Supaya tidak sia-sia kehidupan kita Ya. yang Amen. kita warisi sekarang dalam Kristus. Ya. Kita berdamai dengan Allah dari semua dosa-dosa kita Haleluya. yang kita sudah pernah perbuat, Ya. yang menyakiti hati Tuhan, Amin. menyakiti orang lain karena kebodohan kita, karena kesombongan kita. Ya. Tapi kita berdamai dengan Allah dan kita mau terima perjamuan yang kudus, Yes. Amin. tubuhnya yang suci. Amin. Karena itu dia membutuhkan kehidupan yang diperdamaikan dengan Allah. Ya. Amin. Berdamai dengan Dia siang hari. Yes. Maka engkau akan menerima
tubuh yang suci. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Oh, setelah kami mendengarkan firman kehidupan, amin. kami akan menerima perjamuan kudus pada siang hari ini, dalam rangka memperingati Jumat Agung kematian Kristus, supaya kehidupan kami tidak menjadi sia-sia. Ya, Manusia roh kami yang lama, roh Adam itu sudah terkubur bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dan kami memiliki roh yang baru, Amin. roh Kristus. Itulah Adam yang terakhir. yes. Biarlah bertumbuh terus, akan diteguhkan lewat perjamuan siang hari. Kuduskan roti dan air anggur yang kami akan terima. Demikian hamba berdoa, mereka di rumah mereka masing-masing akan juga melakukan perjamuan. Hamba-hambamu yang sudah siap, dikuduskan semua mereka, ditahirkan untuk melaksanakan perjamuan ini. Demikian juga mereka yang tidak sempat atau belum sempat melaksanakan, sama-sama diberkati Tuhan, telah menerima firman yang hidup ini. Namun kami akan menerima perjamuan sekarang ini. Ini roti ini adalah bayangan dari tubuh Kristus Amen. yang sudah tersalib. Air anggur ini bayangan daripada darah anak domba yang sudah tercurah. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Ya. Sementara akan dibagikan kepada umat Tuhan yang melaksanakannya. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Dia jama, dia jama. Yesus jama, senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah, senap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Firman Allah berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23, Haleluya. sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Ya. Amin. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Haleluya. dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami menerima akan tubuhmu kami menerima akan tubuh-Mu yang sudah diserahkan bagi kami. yang sudah diserahkan bagi kami. Ampuni dosa-dosa kami, Ampuni dosa-dosa kami, manusia lama kami, manusia lama kami, yang seringkali muncul, yang sering kali muncul, yang tidak memperkenankan Tuhan. tidak yang tidak memperkenankan Tuhan. Siang hari ini, Siang hari ini, lewat firman Allah, lewat firman kami Allah, berdamai dengan Tuhan. kami berdamai dengan Kami Tuhan. bertobat. kami bertobat, Kami minta pengampunan. kami minta Sehingga pengampunan, Engkau mengampuni kami, Sehingga Ya, Engkau Engkau mengampuni mengampuni kami, melayakkan kami melayakkan kami untuk terima tubuh. untuk terima tubuh. Kuduskan Tuhan Kuduskan Tuhan. Tuhan roti ini. roti ini, Ini melambangkan tubuhmu melambangkan tubuhmu yang diserahkan bagi yang kami. diserahkan bagi Kami Kami terima tubuh kami ini. terima Kami tubuh terima ini tubuh Berarti ini. kami terima Kristus Kami terima Kristus dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Di dalam nama dalam Yesus. Dalam nama nama Tuhan Yesus. Yesus. Mari kita memakan. Haleluya Yesus. Sementara kita ambil anggur yang dicawan ini. Kita mendengarkan firman-Nya. Makasih Yesus. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita akan berdoa dan saudara mengikutinya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah cawan perjanjian baru ini adalah perjanjian-perjanjian yang baru diserahkan bagi kami. yang diserahkan bagi kami, Itu penebusan yaitu penebusan darah anak domba darah anak domba Allah, diserahkan bagi kami diserahkan bagi kami untuk menyucikan dosa-dosa untuk kami, menyucikan supaya dosa-dosa kami kami, jadi bersih, supaya kami kami menjadi menjadi kami bersih, ditebus, kami ditebus menjadi baru dalam Menjadi menjadi Kristus. baru dalam Kristus. Kami akui Tuhan Kami kami akui akui Tuhan korban korban mengampuni kami, mengampuni kami, memulihkan kami, memulihkan kami, sehingga siang hari ini sehingga siang hari kami ini menjadi baru kami menjadi di baru dalam Kristus. dalam Kristus. Kami menerimanya kami menerima dalam nama Tuhan Dalam Yesus. dalam nama Mari kita meminum. oh glory. Makasih Yesus. Kita akan menyanyi terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Bab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup, yang bekerja baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing Ya. yang menonton siaran ini. Haleluya. Kuasa Roh Allah bekerja. Amin. Dan di mana Roh Allah itu adalah kemerdekaan, Amin. Amin. membebaskan kita dari kehidupan yang lama, Ya. terkubur bersama Kristus, Haleluya. dan memiliki sekarang kehidupan yang baru Ya. Amin. di dalam Kristus. Haleluya. Roh anaknya masuk dalam pribadi kami Amin. dan jadikan kami untuk setia, untuk Haleluya. selalu mendengarkan firman Allah yang hidup, Ya. Amin. supaya kehidupan Kristus yang di dalam ini bertambah-tambah. Amin. Ya, kami akan berkata hidup kami bukan kami lagi, Ya. Yes. tapi Kristus yang hidup di dalam kami secara Haleluya. dewasa penuh, Amin. karena suka mendengarkan firman Allah, Yes. untuk Amin. membangkitkan, mendewasakan kehidupan Kristus di dalam Ya kami. Jesus. Ya, kami tidak akan stres lagi menghadapi persoalan, Oh, amin. menghadapi tantangan, Yes. sebab ada kehidupan Kristus yang luar biasa, Ya. yang dewasa penuh, dan itu Amin. menjadi jawaban atas kehidupan kami. Amin. Amin. Hamba mau berdoa bagi semua yang sudah mendengarkan Ya. akan siaran ini Ya. di dalam nama Yesus. Ya. Apabila mereka baru memiliki kehidupan Kristus Amin. berupa benih Ya. itu, hamba berdoa supaya benih itu bertumbuh, Amin. supaya menjadi dewasa, Ya. dan bila mereka telah memberikan kesetiaan Amin. untuk Haleluya. mendengarkan terus firman kehidupan, Amin. Ya. untuk mendewasakan kehidupan Kristus, Ya. Ya. manusia roh yang baru itu Amin. di dalam pribadi kami, Haleluya. sehingga semakin hari semakin bertambah-tambah Amin. dan akan menjadi dewasa seperti Kristus. Ya. Dan Amin. ketika menjadi dewasa, kami akan kuat dalam segala hal, Yes. menghadapi berbagai macam tantangan dan Oh, glory pergumulan. bagi Engkau Tuhan. Sebagaimana Kristus sudah menang Ya. atas dosa, atas maut. Amin. Oleh karena kami memiliki kehidupan yang sama, Amin. Amin. yang menjadi dewasa penuh, Ya. kami pun berkemenangan di dalam Kristus. Amin. Meteraikan itu dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Bila Roh Kudus akan mengajarkan kami dalam kebenaran ini, Ya. kebenaran ini adalah doktrin apostolik Ya. Ya. yang telah dilimpahkan Tuhan, diimpartasikan Tuhan Ya. kepada rasul-rasul, supaya Kristus diagungkan, Kristus Amin. dimuliakan. Ya. Roh anak Allah ini, Yes. kehidupan anak Allah ini. Ya. Sudah di firman Allah Efesus pasal 4 Tuhan, ayat 11 sampai 14, supaya umat Tuhan memiliki pemahaman yang sama rahasia anak Allah ini. Yes. Kehidupan yang dewasa seperti Kristus, Ya. yang penuh kemenangan gilang gemilang itu. Ya. Memberkati semua yang dekat maupun jauh. Kami lepaskan kuasa Roh Allah Amin. yang hidup itu menjamah dan memberkati kami. Amin. Ya. Seluruh isi rumah kami diberkati oleh Tuhan. Semua yang mendengar ini terjamah oleh Amin. kasih karunia, Ya. kekuatan kuasa, firman, dan kuasa Roh Kudus. Yang Haleluya. sakit bila
menjadi sembuh Amin. oleh kuasa firman dan kuasa roh Firman Allah. Tuhan sempurna. Yang lemah bila menjadi kuat, Amin. yang membutuhkan pertolongan bila mendapat pertolongan. Amin. Bahwa Kristus adalah jawaban. Mereka Haleluya. dipulihkan Tuhan. Kami akhiri pertemuan hari ini Ya. lewat firman Allah dan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.